Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendly Marudin, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi dengan tema Homogeneous Charge Compression Ignition atau HCCI Engine, ditujukan untuk memenuhi tugas semester 2 mata kuliah motor bakar yang diampu oleh Bapak Andi Firdaus Sudarma. Sebuah jurnal berjudul A Review of Internal Combustion Engine Powered by Renewable Energy Based on Ethanol Fuel and HCCI Technology. Mana jurnal ini ditulis oleh Tang Nguyen Min, Hu Pang Min, Vin Nguyen Dai dari Hanoi University of Science and Technology, Hanoi University of Industry, dan Pennica University. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengenalan HCCI atau Homogeneous Charge Compression Ignition Engine. HCCI merupakan mesin yang menggabungkan antara kinerja diesel yang menawarkan keekonomisan penggunaan bahan bakar dengan mesin yang menggunakan tenaga gas. Mesin HCCI ini akan bekerja seperti mesin bensin, namun dengan mencampur bahan bakar menggunakan kompresi seperti diesel. Hasilnya diklaim menjadi sebuah mesin yang memberikan kinerja terbaik dari percampuran keduanya. Secara umum, dibandingkan dengan mesin pembakaran konvensional, mesin pengapian kompresi muatan homogen atau HCCI menawarkan efisiensi bahan bakar, NOx, dan emisi partikel yang lebih baik. Mesin HCCI sebaliknya tidak terhubung ke busi atau sistem injeksi bahan bakar. Hal ini berarti waktu penyalaan otomatis dan fase pembakaran berikutnya pada mesin HCCI tidak dikontrol secara langsung. Sumber daya energi terpenting yang digunakan dalam industri transportasi saat ini adalah energi fosil, seperti bensin dan solar. Etanol merupakan bahan bakar alternatif mesin pembakaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengembangan bahan bakar etanol sangatlah penting karena peningkatan penggunaan dapat mengurangi polusi udara sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar etanol telah dikenal sebagai bahan bakar alternatif yang menjanjikan untuk mesin pembakaran internal karena produksinya dari produk pertanian. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika menggunakan campuran etanol diesel, peningkatan konsumsi bahan bakar yang hampir sama dengan penurunan kandungan energi bahan bakar dapat diantisipasi. Selain itu, beberapa investigasi telah dilakukan untuk menetapkan pendekatan pembakaran yang sangat efektif dan ramah lingkungan untuk mesin pembakaran internal ICE atau Internal Combustion Engine. Eksperimen sedang dilakukan untuk menentukan penggunaan bahan bakar alternatif pada sistem. Dengan mempertahankan suhu dalam silinder yang rendah dan membentuk muatan yang homogen, mesin HCCI memiliki banyak potensi untuk memenuhi emisi NOx dan PM yang sangat rendah. Selain itu, HCCI adalah pendekatan yang lebih hemat panas dan bahan bakar. Kemudian adalah Principle of HCCI Engine, kelebihan dan tantangannya. Principle of HCCI Engine. Pembakaran pada mesin CI bersifat heterogen, dengan nyala api mengelilingi semburan dan penyalaan otomatis bahan bakar yang mengawali pembakaran. Sedangkan mesin SI menggunakan percikan api untuk pembakaran dan nyala api menyebar dalam campuran homogen. Mesin HCCI menggabungkan keunggulan mesin SI dan CI dengan penyalaan otomatis yang mengawali pembakaran campuran homogen. Periode pembakaran singkat dan laju peningkatan tekanan signifikan karena pelepasan panas volumetrik atau PRR segera. Perlunya rasio ekivalensi yang tinggi mempercepat waktu pengapian selama operasi beban tinggi, sehingga menghasilkan laju pelepasan panas atau HRR yang tinggi, peningkatan emisi NOx, dan benturan. Mesin HCCI menggunakan teknik pembakaran terkini. Secara teori tidak ada busi atau injektor untuk membantu proses pembakaran.
Dan setelah campuran mencapai suhu penyalaan otomatis, pembakaran dimulai di berbagai area. Dengan demikian, terdapat beberapa perbedaan proses pembakaran mesin HCI dibandingkan dengan mesin diesel dan mesin compression ignition atau CI dan spark ignition atau SI. Dalam pengoperasian mesin HCI, bahan bakar udara digabungkan sebelum pembakaran. Campuran otomatis menyala secara spontan di beberapa tempat di seluruh volume muatan karena kenaikan suhu pada langkah kompresi. Mode pembakaran ini menggunakan campuran sangat ramping dan encer sehingga menghasilkan suhu pembakaran massal dan lokal yang lebih rendah sehingga menurunkan emisi NOx. Selain itu, berbeda dengan pembakaran CI tradisional, pembakaran HCI tercampur dengan baik atau homogen. Kurangnya area kaya bahan bakar di ruang bakar mengurangi pembentukan PM. Bensin disalurkan langsung ke ruang bakar. Masing-masing silinder menggunakan injektor kepala silinder pada intake stroke. Hal ini dilakukan secara independen dari intake plenium. Ruang bakar silinder memiliki campuran bahan bakar dan udara pada langkah masuk. Ruang bakar memanas ketika piston kembali ke puncak langkah kompresi. Panas dari langkah ini menyebabkan kombinasi bahan bakar dan udara terbakar secara spontan, tidak diperlukan percikan api, dan memaksa piston turun untuk melakukan langkah tenaga. Dan ini adalah perbandingan HCI engine dan mesin konvensional lainnya. Yang pertama adalah gasoline engine dengan spark plug atau busi. Kemudian mesin diesel dengan fuel injektornya dan HCI engine itu sendiri. Kemudian adalah kelebihan dan tantangan dari HCI engine. Kelebihan dari HCI engine yang pertama adalah mesin HCI hemat bahan bakar dan dapat bekerja pada rasio kompresi yang sebanding dengan mesin diesel, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan mesin bensin SI pada umumnya. Kedua, HCI dapat beroperasi pada berbagai bahan bakar seperti bensin, gas alam terkompresi atau CNG, dan biofuel. Yang ketiga, yaitu teknik HCI memungkinkan pembakaran yang lebih bersih dengan emisi gas buang yang sangat kecil, khususnya NOx. Dan tantangan dari HCI engine itu sendiri yaitu membatasi komersialisasi mesin HCI seperti pembentukan campuran udara bahan bakar, pentahapan pembakaran, pengendalian laju panas atau HRR dan laju kenaikan tekanan atau PRR, kebisingan serta emisi HC dan CO yang tinggi. Ketiga adalah tunnel fuel internal combustion engine based on technology. Di sini ada 3 part yang akan kita bahas pada pembahasan yang ketiga ini. Etanol karakteristik etanol. Etanol adalah zat kimia dengan gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon dalam molekulnya. Fermentasi tanaman seperti tebu, jagung, dan ubi kayu antara lain menghasilkan etanol. Tebu digunakan untuk membuat sebagian besar etanol yang diproduksi secara global, terutama di Brasil. Jagung digunakan untuk membuat etanol di Amerika Serikat. Etanol digunakan di mobil sebagai bahan bakar beroktan tinggi. Etanol anhidrat memiliki nilai kalori yang lebih rendah dan lebih tinggi, yaitu 21,2 dan 23,4 MJ per liter dibandingkan dengan 30,1 dan 34,9 MJ per liter untuk bensin. Karakteristik etanol dan bensin dijelaskan pada tabel 1, termasuk E5, E10, E15, dan E20. Misalnya, E5 mengandung 5% etanol dan 95% volume bensin. Dan berikut adalah tabel sifat kimia dan fisik etanol bensin. Kemudian penggunaan campuran antara etanol dan bensin. Etanol memiliki formula kimia yang sama yang dibuat dari bahan baku berbahan dasar pati atau gula seperti biji jagung,
tebu, atau bahan baku selulosa. Etanol memiliki nilai oktan yang lebih tinggi dibandingkan bensin, sehingga ideal untuk pencampuran. Peraturan angka oktan bensin menghindari ketukan mesin dan menjamin kemampuan berkendara. Bensin beroktan rendah dikombinasikan dengan etanol 10% untuk mendapatkan oktan biasa. Etanol pada tingkat yang bervariasi memiliki energi per galon yang lebih tinggi dibandingkan bensin, bergantung pada proporsi volume etanol yang dicampurnya. Etanol yang denaturasi 98% etanol memiliki energi per galon sekitar 30% lebih sedikit dibandingkan bensin. Campuran bahan bakar etanol yang mencakup antara 0 dan 20% kandungan bahan bakar masanya menunjukkan peningkatan tingkat kerampingan pada laju bahan bakar massa yang konstan seiring dengan peningkatan kadar etanol. Berdasarkan kandungan energi campuran bahan bakar, campuran etanol memiliki penggunaan bahan bakar lebih rendah dari yang diharapkan. Terus bagian ketiga adalah literatur mesin HCCI berbahan bakar etanol. Dipercaya secara luas bahwa pembakaran HCCI dikontrol secara kinetik. Pada mesin HCCI, penyalaan otomatis dan laju pembakaran terutama dikendalikan oleh kinetika kimia bahan bakar yang sangat sensitif terhadap komposisi muatan dan perubahan tekanan dan suhu selama langkah kompresi. Tujuan utama pembakaran HCCI adalah untuk mempertahankan penghematan bahan bakar yang tinggi selama kondisi muatan sekaligus mengurangi tenaga dan NOx emisi. Dalam hal tertentu, mesin HCCI menggabungkan keunggulan mesin pengapian kompresi CI dan pengapian percikan atau SI. Pelepasan panas suhu rendah bersuhu tinggi terjadi selama pembakaran HCCI. Menurut temuan eksperimen dan permodelan, dan kedua pelepasan panas tersebut terjadi dalam rentang suhu tertentu. Salah satu kejadian paling penting untuk berfungsi mesin HCCI adalah pelepasan panas suhu rendah, yang secara kimia tergantung pada jenis bahan bakar. Namun, masih ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam penerapannya yang perlu diatasi. Sebuah prototipe mobil dengan mesin bensin HCCI diungkap oleh General Motor Corporation atau GM dan dinyatakan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 50%. Kemampuan mesin untuk menghilangkan emisi NOx dan mengurangi kerugian perlambatan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi bahan bakar. Menambahkan bensin ke etanol dan mengevaluasi fleksibilitas bahan bakar dari bahan bakar ini telah menjadi fokus penyelidikan setelah upaya yang dilakukan meningkatkan pengoperasian HCCI. Mark, JH, dan kawan-kawan menggunakan pengujian mesin dan permodelan numerik untuk menguji penambahan butil peroksida tersier ke etanol bersih dan dietil ether atau DEE sebagai pemaju waktu pembakaran. Studi mereka mengamati bahwa menambah kombinasi DEE dalam etanol memiliki dampak yang lebih besar terhadap pembakaran dibandingkan dengan etanol murni DEE. CH dan kawan-kawan metanol dan bensin dipilih untuk digunakan dalam mesin HCCI. Sistem camshaft dikerjakan ulang dengan katup angkat rendah untuk menjaga kestabilan fungsi mesin HCCI dengan memerangkap sisa gas dalam campuran masuk. Menurut temuannya, HCCI dapat bekerja secara efisien dengan bahan bakar alkohol dan menciptakan tingkat polusi NOx yang minimal. Mereka menggunakan mesin diesel 4 langkah, 3 silinder, dan 2 bahan bakar, yaitu etanol dan isooktan, untuk eksperimen mereka. Dan yang terakhir adalah bagian conclusion atau kesimpulan. Mesin HCCI lebih efisien karena menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan memiliki rasio kompresi serupa dengan mesin diesel. Selain bensin dan gas alam terkompresi, HCCI juga dapat menggunakan biofuel. Pembakaran yang lebih bersih dimungkinkan melalui metode HCCI yang menghasilkan emisi gas buang yang sangat rendah, terutama dalam hal NOx. Sebaliknya, HRR cepat yang disebabkan oleh pengapian volumetrik pada mesin HCCI dapat mengakibatkan pembakaran yang knocking. Emisi HC dan CO yang lebih tinggi juga disebabkan oleh pembakaran dalam silinder yang lebih rendah, pelampiasan semprotan, dan suhu dinding silinder yang dingin.
Terlepas dari kelebihan ini, mesin HCCA yang ditenagai oleh campuran etanol memiliki kelemahan termasuk kurangnya kontrol pengapian, kesulitan menghadapi mesin dalam keadaan dingin, dan daya dukung beban yang terbatas. Mengurangi batasan dan mencapai kesuksesan komersial telah menjadi tujuan utama para ilmuwan di seluruh dunia. Teknologi HCCA baru saja mendapatkan popularitas dan menarik perhatian para pembuat mobil karena kurangnya dukungan elektronik dan perangkat lunak pada tahap awal. Eksekusi ide HCCA memerlukan pengembangan beberapa elemen, termasuk elektronik, perangkat lunak, dan material. Oleh karena itu, pengembangan salah satu aspek saja tidaklah cukup. Dan ini adalah bagian akhir dari materi yang saya bawakan. Untuk link YouTube nanti saya sisipkan di sini supaya bisa diakses oleh Pak Andi Firdaus. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.